Alhamdulillah di sini saya memiliki suatu usaha yang berjalan di bidang kuliner. Dan khususnya itu kita konsen di bidang kue basah dengan produk andalan itu risoles dengan brand namanya itu Kuriso. Alhamdulillah usaha yang saya jalankan udah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih dan saya terinspirasi kalau misalkan produk-produk risoles yang ada di Kota Bandung tuh jangkauan harganya tuh cukup mahal gitu dan kurang bisa dijangkau sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan mahasiswa lah ataupun teman-teman yang lain yang masih bersekolah itu harganya cukup tinggi gitu. Terus dari segi rasanya juga, segi tes tuh rasanya kebanyakan tuh mengusung budaya-budaya asing gitu, budaya barat kayak western. Di sini kemudian saya memiliki ide gimana kalau membuat produk risoles yang berbeda gitu, dengan mengandalkan dari segi rasa perpaduan kultur Sunda dan Jawa, di mana Sunda tuh lebih cenderung dengan dominan rasa gurihnya, sedangkan Jawa tuh dengan cenderung rasa manisnya. Pada awalnya sih saya juga ragu karena banyak beberapa dosen yang merekomendasikan bahwa risoles saya nggak akan laku gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras yang lumayan keras juga dan diiringi dengan doa menghasilkan sampai saat ini gitu. Pertama saya jualan door to door. Nah, jadi dari kampus langsung ke temen. Jadi pertama tuh saya buat sebuah katalog. Kalau misalkan ntar butuh katalognya ada ya, dari biografinya gitu. Katalog pertama menawarkan produk ke teman-teman gitu. Ini mau jualan risoles ya sama kue basah yang lain. Kalau misalkan mau besok saya bawakan ke kampus gitu. Pertama gitu, tapi lama-kelamaan kan teman-teman juga ada bosennya. Nah, kemudian lama-kelamaan di sini sering mengadakan event-event. Kebetulan waktu itu tuh ada event kalau nggak salah tuh namanya PSK, Pasar Kaget Widyatama, pada akhir Desember 2011. Nah, di situ awal mulanya Kuriso di Widyatama. Kemudian pas ikutan acara itu, alhamdulillah respon dari teman-teman yang lain tuh bagus gitu. Kemudian dinobatkan sebagai juara juga di sini. Pertama ikutan event kayak gitu, udah itu tuh kita mendapatkan penghargaan juara gitu di sini. Ada kesulitan dari pemasarannya itu sendiri kan? Kalau pemasarannya itu sendiri setelah mengikuti event-event kan mod-modnya lumayan kuat ya. Kemudian kita juga memanfaatkan jejaring sosial. Jejaring sosial itu kita untuk memperkenalkan ke segmen yang lebih luas. Terus kalau misalkan pemasaran tuh awalnya susah di dana sih kalau kita, tapi kita tuh lebih mengandalkan karena produk kita dinilai berkualitas dengan harga yang cukup bisa dijangkau. Alhamdulillah bisa bertahan. Itu gimana? Berapa? Kalau modal awal tuh, kalau boleh jujur tuh dari tabungan saya sendiri gitu. Tabungannya tuh kalau nggak salah 1,8 juta modalnya. Itu apa namanya? Nggak ngajak-ngajak teman yang lain Oh, gitu? enggak. Berapa omsetnya pertama penjualan? Oh, gitu, pertama omsetnya tuh kita kan alhamdulillah diundang juga sama salah satu supermarket yang terkenal di Bandung ya, nggak perlu disebut kan ya, karena takutnya itu. Di situ kita mulai jualan tuh setiap weekend tuh kita jualan, setiap bisa dirata-ratakan setiap 3 hari itu dapat 2,7. Di situ kita nggak langsung menggunakan atau memanfaatkan uang itu, tapi kita putarkan kembali untuk modal usaha. Setiap itunya seperti itu. Sedangkan kalau ada event-event di universitas-universitas kita coba masukin. Alhamdulillah dari itu diputar kita bisa menyewa satu outlet di Pati Ukur, tepatnya Jalan Singapura Bangsa dekat itu. Ya kalau yang namanya risiko tuh ya kalau suatu bisnis cuma 2 risiko, kemungkinannya maju atau bangkrut gitu, berhasil atau rugi gitu aja sih. Kalau misalkan suatu pengusaha atau entrepreneur yang pengen maju, semakin besar resikonya, semakin besar juga suatu keberhasilan. Pertama kita harus niat dulu, harus kuat niat, terus yakin bahwa kita tuh bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita rencanakan sebelumnya. Sudah itu, kalau misalkan kita udah ada pegangan seperti itu, jalan itu selalu ada gitu buat orang yang berusaha.
pasti dimudahkan. Udah itu kalau misalkan jalannya belum ada tuh, kita coba aja terus berusaha. Udah itu fokus pada bidang yang sedang kita kerjakan pada saat ini gitu. Apabila kita fokus, ntar juga kita dapat bisa meraih apa yang kita harapkan. Oh, alhamdulillah. Berapa itu Kang? Kalau misalkan profitnya, kalau pada bulan-bulan pertama Rizky punya outlet sih belum terlalu besar ya, karena harus diinvestasikan ke bidang-bidang yang lain gitu. Sedangkan kalau misalkan pas 4 bulan terakhir ini, alhamdulillah profitnya udah kerasa gitu. Kalau misalkan kan tiap bulan tuh fluktuatif ya, pendapatan tuh nggak bisa flat terus. Yang namanya perusahaan tuh dari bulan pertama tuh kita dapat cuman 21 juta. Terus tuh grafiknya alhamdulillah naik sampai sekarang tuh dari bulan kemarin memang turun 3 juta sih. Kalau pada saat bulan Ramadan kemarin tuh kita secara keseluruhan dapat 59 juta, sedangkan sekarang tuh 56,5 juta. Pengembangan produk mungkin tepatnya. Iya, Kalau misalkan pengembangan produk, kita tuh rencana konsep fokus di Risoles tuh cuma 3 tahun rencananya. Untuk kedepannya kita mau membuka brandnya tuh lebih ke snack box dan kue basahnya itu sendiri, dengan prioritas utama andalannya tuh tetap Risoles, tapi dengan mengusung produk-produk lain ya. Di dalamnya ada pie buah, kemudian brownies, muffin, terus pastel dan macam-macam, segala macam ada. Niat dulu, kemudian fokus, kerja keras, dan dibarengi sama doa, dan yakin kalian bisa, pasti berhasil sih itu. Ya. Terima kasih Kang.